Wow. Saya mau mengingatkan budaya yang selalu kita bangun, honor the presence. Mari hormati hadirat Tuhan di tempat ini, silent handphone kita, jangan berjalan-jalan ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Catat firman Tuhan, save the word, and be excited. Amin. Saudara siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Kita akan mulai ya. Sebentar. Oke, 2 bulan ini kita akan banyak bahas tentang tokoh-tokoh Alkitab. Tadi di awal Pastor Victor sudah menjelaskan banyak banget yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, saya mau mulai dengan sebuah cerita. Jadi suatu hari, di hari yang sangat produktif, saya nggak bilang sibuk tapi produktif. Jadi seharian saya melakukan aktivitas pekerjaan, ketemu orang, konseling, meeting di kerjaan kami, di marketplace kami, lalu meeting juga bersama dengan para stafnya ICC. Dan setelah selesai semuanya, hari udah malam, dalam perjalanan pulang ke rumah, lagi duduk di mobil, dan saya terdiam mengevaluasi hari. Biasa saya mengevaluasi ya hari ini tadi ketemu siapa, ngapain aja. Saya merasa hari saya sangat produktif. Tapi tiba-tiba di tengah keheningan di mobil dengan suara musik gitu ya, dingin, enak. Tiba-tiba ada suara begitu lembut seperti bertanya, dan saya tahu itu Tuhan yang lagi mempertanyakan sesuatu sama hidup saya. Dia tanya gini, Siani, apakah kamu benar-benar mengasihi saya? Do you really love me? Terus saya tiba-tiba di tengah kebisingan, kesibukan seharian, ada sebuah pertanyaan yang membuat hati saya kok tiba-tiba jadi campur aduk rasanya. Saya mulai berpikir dengan semua yang sudah saya lakukan, kok Tuhan menanyakan hal itu? Sebenarnya pertanyaan ini pernah muncul dulu banget waktu saya SMA. Waktu saya masih hidup saya liar, nggak ada arah gitu ya. Saya pacaran backstreet, nggak ngomong-ngomong ke orang tua, menjauh dari Tuhan. Saya kehilangan arah dan waktu saya mau kembali saya ingat banget ketika saya lagi penyembahan seperti tadi. Saya pernah ceritainnya ini, waktu di ICC lagi penyembahan, saya bawa pacar saya. Dan tiba-tiba Tuhan tanya, Siani, apakah kamu mengasihi aku? Wah, saya nangis, ya Tuhan, saya mengasihi. Mau gak kamu tinggalin semua kehidupan lama kamu dan ikut saya? Dan hari itu juga, detik itu juga, saya buka mata, saya putusin pacar saya di dalam keadaan lagi menyembah Tuhan. Wah, luar biasa ya. Enggak, bukan yang ini, bukan. Bersyukur jadi ketemu sama Pastor David ya, kalau nggak ada ICC Jakarta ya. Tapi benar-benar tiba-tiba saya putusin sampai saya merasa hadirat Tuhan kuat banget dan saya bilang saya mau ikut Yesus. Dan setelah putus langsung bulan depannya saya dibaptis di ICC di tahun 2000 berapa ya? Oh bukan 2000, 98 3 Mei. Wow, ada yang belum lahir. Sok tua gitu ya. Nah, jadi hari itu saya waktu ditanya, saya paham konteksnya. Tapi kalau hari ini, setelah saya berada di ICC 30 tahun, sebentar lagi ICC udah 30 tahun juga, dan saya berkhotbah, banyak kali saya berkhotbah, saya jadi pastor secara sukarela, bukan full timer, menggembalakan jemaat, melayani komsel, melakukan counseling, semuanya tanpa dibayar, bahkan seringkali konseling kita yang traktir orangnya juga. Terus kenapa Tuhan masih tanya, Siani, apakah kamu mengasihi aku? Saya hari itu jadi sedih. Saya merasa gini, apakah Tuhan tidak merasa dicintai dengan semua hal yang sudah saya buat? Apakah Tuhan gak merasa dicintai? Kenapa Tuhan masih bertanya hal itu? Jadi hari itu pertanyaan itu jadi perenungan saya. So hari ini saya kasih judul khotbah saya, Do you really love me? Do you really love me? Apakah kamu benar-benar mencintai aku? Nah pertanyaan ini sebenarnya pernah ditanyain sama Yesus ke satu muridnya namanya siapa?
Petrus. Petrus itu bukan orang baru percaya, Petrus itu bukan orang Farisi, Petrus itu bukan orang banyak, kerumunan orang banyak, tapi Petrus itu adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Orang yang sudah tinggalin segalanya, orang yang mengikuti Yesus kemana-mana, dan sudah melihat Yesus mengikuti Yesus, melihat Yesus melakukan banyak mujizat, dan orang yang berkata, engkaulah Mesias. Tapi hari itu Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menurut saudara, apakah Yesus tidak tahu jawabannya? Apakah Yesus tidak tahu hatinya Petrus? Saya percaya hari itu Yesus tidak sedang mencari informasi dari Petrus. Tapi Yesus lagi mau bawa Petrus ke dalam kedalaman, kepada kedalaman. Yesus lagi bawa Petrus buat mengevaluasi hatinya dan membawa Petrus masuk kepada kedalaman. Pertanyaannya sama waktu datang ke saya beberapa puluh tahun yang lalu, tapi tujuannya berbeda. Kalau dulu Yesus tanya itu sama seorang Syani, dia pengen membawa saya kembali ke jalan Tuhan atau kepada pertobatan. Tapi hari ini kalau Tuhan tanya itu sama saya tahu bahwa Tuhan ingin membuat saya kepada kedalaman. Lebih dalam mengenal Yesus, lebih dalam lagi mengalami Yesus dalam kehidupan saya. Katakan amin. So hari ini saya nggak tahu pertanyaan ini tujuannya apa buat saudara. Mungkin untuk sebuah pertobatan. Yesus tanya, do you really love me? Apakah engkau mengasihi aku? Mau enggak engkau tinggalin dosa yang membuat engkau nikmat hari ini? Mau enggak engkau tinggalin hal-hal yang membuat engkau jauh sama Tuhan? Mau enggak? Do you really love me? Atau mungkin pertanyaan ini hari ini datang sama saudara buat seorang yang sudah lama banget jadi Kristen. Sudah lama banget melayani Tuhan. But hari ini pertanyaannya sama datang sama saudara. Karena Tuhan ingin membawa kepada kedalaman. Katakan amin. Dan mungkin hari itu juga saya ingin sangat cepat menjawab. Yes, of course. Tuhan, tentu saya mengasihi engkau. Tentu gak usah diragukan, pengennya langsung jawab seperti itu. But saya mulai merenungkan, masalahnya begini, kasih kepada Yesus itu gak cukup diucapkan. Tapi kasih kepada Yesus harus terlihat dalam kehidupan kita. Kasih kepada Yesus tuh gak cukup cuma diucapin, iya saya mengasihi Yesus. Mungkin saudara juga dalam doa saudara sering banget ngomong, oh Tuhan saya mengasihi engkau. Tapi apakah engkau benar-benar mengasihi Yesus yang terlihat dalam kehidupan kita? Nah akhirnya saya mulai merenungkan kehidupan apa yang mencerminkan kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kehidupan seperti apa yang mencerminkan kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah saya mulai baca Alkitab beberapa minggu ini saya persiapkan dan saya menemukan beberapa tokoh Alkitab yang memberikan jawaban kehidupan apa yang perlu ditunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara siap belajar dari tokoh Alkitab ini? Yang pertama Maria dari Betania. Cerita tentang Maria hanya ada beberapa kali, tapi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kisah cerita dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan buat saudara ya. Atau kita baca bareng-bareng yuk, yang genap wanita, yang ganjil pria. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ada satu kondisi, Yesus itu singgah di rumahnya. Kebayang gak seorang Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Nah tapi Maria ini memilih duduk dekat kaki Yesus.
Tapi Marta dibilang sibuk melayani. Bukan sibuk aja, tapi Alkitab bilang menekankan, sibuk sekali katanya. Marta sibuk sekali, wah sibuk banget loh ya melayani. Kalau di gambar ini kira-kira saudara ada di posisi yang mana? Hari-hari saudara. Sampai akhirnya Marta komplain, Tuhan kamu tuh gak peduli. Nah memang kadang orang yang paling sibuk justru sering banget mudah marah. Karena kesibukan itu membuat kita jadi anxiety, jadi panik. Seringkali seperti itu, betul atau betul? Betul ya. Marta komplain dan Yesus bilang gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya suka dengan kata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yesus gak berkata Maria lebih rajin, Maria lebih hebat, Maria lebih rohani. Yang Yesus puji itu pilihannya. Karena Maria memilih bagian yang terbaik. Jadi ternyata ada sebuah pilihan untuk kita mendekat sama Tuhan. Pilihannya dari tangan saudara. Kasih kepada Tuhan itu enggak terjadi otomatis. Di tengah kesibukan, distraksi dan tuntutan hidup, kita harus seperti Maria memilih untuk mendekat kepadanya. Pertanyaannya, apakah jadi seorang Marta salah? Apakah melayani salah? Apakah bekerja salah? Apakah sibuk salah? Tidak sama sekali. Karena kalau gereja isinya Maria semua, saudara bisa bayangkan, gak ada minister yang terbentuk, gak ada yang melayani, gak ada yang tadi mimpin pujian, gak ada tuh, gak ada. Yang salah adalah soal pilihan. Maria memilih untuk mendekat sama Tuhan. Kalau saudara Senin sampai Jumat udah sibuk kerja, kenapa sih Minggu harus skip ke gereja juga dengan alasan capek? Kalau saudara tidak menjadikan Minggu itu prioritas untuk saudara beribadah, kenapa? Karena saudara punya pilihan, betul enggak? Coba evaluasi kekristenan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saya ingat tahun berapa ya waktu ibadah kita masih di Mayapada. Kanala itu meminta security untuk setiap kali mulai ibadah untuk keliling, memperhatikan masih ada orang di luar enggak. Tidak boleh ada volunteer atau minister yang masih melayani di luar. Semua harus masuk ibadah, semua harus duduk, semua harus mendengarkan. Sampai semua TV-TV di Mayapada kan dulu ada TV di ruang pastoral di mana langsung dicabutin sama kanal. Tidak boleh ada yang di luar, semua harus masuk ruang ibadah. Saya pikir kok susah banget ya suruh orang buat diam, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Kok susah banget ya buat kita hari-hari kita untuk just duduk melayani Tuhan. So hari ini saudara ada di mana? Saudara punya pilihan. Ketika saudara sudah sibuk bekerja, sibuk melayani, itu bagus. Tapi mari punya waktu buat pause, punya waktu buat memilih, hari ini saya just untuk diam. Waktu ini saya mau kasih 2-3 jam ke depan, saya cuma mau diem, baca firman, merenungkan firman, menyembah Tuhan. Katakan amin. Cerita kedua tentang Maria. Suatu kali nih kan Maria punya saudara Marta sama Lazarus. Lazarusnya sakit. Saudara ingat cerita itu? Lazarusnya sakit sampai akhirnya meninggal. Dan lucunya Alkitab mencatat Yesus sudah tahu sebenarnya. Tapi dia sengaja melambat-lambatkan seolah-olah dia sengaja udah biarin aja dulu lah gitu. Sampai udah 4 hari meninggal baru Yesusnya datang. Nah singkat cerita Lazarusnya meninggal, Marta dan Maria sedih banget. Dan udah gitu Yesus akhirnya datang kembali ke rumah mereka. Apa yang dibuat oleh Maria? Mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ayatnya pendek banget ya. Maka menangislah Yesus. Tapi ini membuat saya merenung sangat dalam. Kenapa Yesus menangis? Bukankah Yesus sudah tahu Lazarus sudah meninggal? Dan Yesus juga tahu sebentar lagi akan saya bangkitkan. Apakah Yesus sedang berduka? Yesus tahu kok bentar lagi juga bangkit. Tapi kenapa Yesus menangis? Coba perhatikan di ayat 33. Ketika melihat Maria menangis tersungkur di depan kakinya, ya, di ayat 32 kan dikatakan tersungkur di depan kakinya, lalu Maria menangis, maka masyurlah hatinya dan ia sangat terharu. Perhatikan, Yesus terharu dengan rasa percayanya Maria kepada Yesus. Waktu the moment dia menangis di kaki Yesus, disitulah Yesus bilang dia terharu, maka menangislah Yesus. Wow. Maria lagi mengajarkan bahwa hubungan dengan Yesus bukan saat semuanya baik-baik aja. Tapi ketika dia nggak baik-baik aja, lagi ada masalah, dia datang sama Yesus dan tersungkur di kakinya, dia percaya sama Yesus. Kepercayaan dia sama Yesus itulah yang membuat Yesus tersentuh hatinya. Anda Yesus ada, Anda Yesus ada. Pasti dia nggak akan mati, dia begitu percaya dengan kehadiran Yesus. Itulah yang membuat Yesus terharu banget sama Maria. Maria hanya muncul beberapa kali di Alkitab, tapi perhatikan, setiap kali Maria muncul, dia selalu berada di kaki Yesus. Ketika dia sedang mendengarkan, ketika dia lagi dalam masalah, lagi dalam struggle hebat, dia datang, dia tersungkur di kakinya. Saya gak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara hari ini datang. Mungkin saudara lagi gak baik-baik aja. Mungkin saudara lagi mengalami pernikahan yang gak baik, relationship yang lagi gak baik, kesehatan yang lagi gak oke, bisnis, pekerjaan, mental health. Saudara datang sama Yesus seperti Maria. Dengan kepercayaan penuh kalau Yesus ada, kalau Yesus hadir pasti baik-baik aja. Kalau Yesus beserta kita pasti baik-baik aja. Datang sama Yesus. Cerita ketiga tentang Maria. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Jadi ceritanya Lazarusnya bangkit. Yesus bangkitin Lazarus. Nah, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Memang Marta ini luar biasa sekali ya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Menariknya Maria masih berada di kaki Yesus. Kali ini bukan buat dia belajar, listening, bukan untuk menangis karena lagi dalam keadaan struggle, tapi kali ini dia datang untuk menyembah Yesus. Jadi di dalam semua musim kehidupan Maria, gak banyak dicatat di Alkitab, tapi setiap kali muncul, Maria mengambil posisi di kaki Yesus. Listening, trusting, and worshiping. Dalam ketika mendengarkan, mempercayai, dan menyembah Tuhan. So kedekatan membuat Maria peka akan isi hati Tuhan. Kenapa sih dia tiba-tiba mengurapi kaki Yesus? Sudah tahu minyak narwastunya juga mahal banget. Itu 1 tahun upah bekerja baru dapetin uang untuk beliin minyak narwastu ini. Nah, banyak penafsir Alkitab bilang bahwa Maria itu menangkap sesuatu yang murid lain sebelumnya belum memahami. Jadi berkali-kali Yesus sudah menubuatkan kematiannya, tapi para murid masih memperdebatkan siapa yang terbesar. Sementara Maria yang banyak duduk mendengar Yesus, Maria lebih peka dengan apa yang ada di hati Yesus karena kedekatan.
So kedekatan Maria dengan Yesus, dia datang ke kaki Yesus. Mari hari ini belajar satu hal dari Maria untuk mengasihi Yesus. Do you really love me? Stay close like Mary. Mari mendekat seperti Maria. Di semua kehidupan kita. Ketika kita lagi mau belajar, mendengarkan arahan hidup, kita udah bingung mau ngapain, udah just duduk aja Tuhan sok. Tuhan ngomong, Tuhan kasih arahan. Saudara baca Alkitab, mendengarkan, membaca, merenungkan. And then di kehidupan lain mungkin saudara lagi struggle banget. Saudara lagi ngalamin kehidupan yang gak mudah banget. Datang sama kaki Yesus. Mau menangis juga gak apa-apa. Dia mengerti. Tadi lagunya aja ya sebelum kita cerita aja Tuhan udah tahu sebenarnya. Dan datang juga kepada Tuhan. Just worship dia sebagai Raja, sebagai Allah kita. Gak ada agenda apa-apa, datang cuman mau nyembah Tuhan aja. Amin. Yang kedua, tokoh yang kedua, Barnabas. Nama asli Barnabas itu sebenarnya Yusuf, nama asli Barnabas. Kisah Rasul 4 ayat 36 bilang gini, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang menarik, para rasul sampai ganti namanya karena hidupnya begitu identik sama satu karakter. Diganti jadi anak penghiburan. Bayangin, orang gak lagi mengenal kita dengan nama keluarga kita, tapi dengan karakter hidup kita. Kalau dulu ada bercandaan kita dipanggil sama nama papa kita, pernah gak ya? Ada gak di zaman itu ya? Saudara seumur sama saya kalau ada ya. Kita dipanggil pakai nama bapak kita gitu kan. Nah coba bayangin orang memanggil kita pakai karakter hidup kita. Oh itu masih anak penghiburan. Hari ini julukan apa buat kita? Coba renungin sebentar kalau kita tanya ke orang terdekat, siapa saya menurut kamu? Siapa julukan yang paling tepat? Apakah si pembawa damai atau si pembawa keributan? Apakah engkau dikenal si pendengar yang baik atau penggosip yang baik? Apakah orang mengenal saudara, oh itu si tukang hutang. Atau oh dia adalah pengelola keuangan yang baik. Atau orang mengenal saudara, dia mah gak jujur, tukang bohong. Atau oh dia berintegritas. Oh dia mah cepet marah, hati-hati kalau deket dia. Kayak gas meledak gitu, cepet banget meledaknya. Oh dia mah panjang sabar. Julukan apa yang menggambarkan saudara? Mungkin boleh main tebak-tebakan nanti tanya ke orang terdekat ya. Tapi jangan tersinggung dengan jawabannya. Jadi Barnabas itu kan orang Lewi, berasal dari Siprus. Dia itu salah satu pemimpin gereja mula-mula. Dia nggak pernah jadi rasul utama seperti Petrus. Dia juga nggak pernah nulis Alkitab tuh seperti Paulus. Tapi dia mengubah sejarah dengan mengubah kehidupan orang. Cerita pertama tentang Barnabas tercatat di Kisah Rasul 4 ayat 37. Apa yang dilakukan ketika jemaat mula-mula mulai terbentuk? Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi waktu gereja mula-mula sedang bertumbuh, ada banyak orang miskin. Apa yang dilakukan Barnabas? Dia jual ladangnya dan letakkan hasil penjualannya di kaki para rasul. Enggak ada ayat tuh sebelumnya bahwa Petrus sedang meminta proposal. Enggak ada janji iman yang sedang diumumkan. Tapi kasihnya membuat dia peka dan membuat dia bergerak. Wow, Barnabas ini wow banget. Cerita yang kedua tentang Barnabas. Saudara tahu Paulus? Tahu ya, Paulus itu orang hebat, rasul yang besar. Tapi tahu kan sebelum jadi Paulus dia itu siapa? Saulus. Saulus itu kerjanya ngapain? Bunuh-bunuhin orang Kristen, tangkepin orang Kristen. Nah kebayang gak kalau saudara hidup di zaman itu, kalau ketemu Saulus gimana kira-kira? Saudara orang Kristen nih, terus ketemu Saulus di jalan, lari gak? Lari lah ya, saya juga lari. Apalagi udah terdengar berita di mana-mana, pokoknya kalau ketemu Saulus langsung dieksekusi gitu orang-orang Kristen. Saudara pasti gak mau deket-deket. Betul, hari itu semua murid juga takut sama Saulus. Tapi ada satu orang yang berani menghampiri Saulus. Siapa dia? Barnabas. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya.
Nice try. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya iyalah, kemarin baru bunuh orang Kristen, terus tiba-tiba mau gabung, boleh saya gabung jadi murid Kristus? Dup, langsung ya. Tetapi Barnabas menerima dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Wow, banyak dari kita sering lihat orang kegagalan dari masa lalunya. Tapi Barnabas mengajarkan bahwa kasih itu selalu melihat masa depan, bukan masa lalu. Bukankah Yesus lakukan itu juga sama kita? Bukankah dia tidak melihat masa lalu kita, seburuk apapun kita dia menerima kita. Barnabas itu mencerminkan banget kasih Yesus. Gak hanya menerima dan membawa saudara, dia gak cuma terima bawa Saulus ke rasul-rasul, tapi Barnabas juga mengajak Saulus pelayanan. Kebayang gak? Baru bunuhin orang Kristen nih, tapi dia ajak Barnabas pelayanan ke Antioquia untuk mengajar banyak orang di sana. Di Kisah Rasul 11 ayat 24 sampai 26. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Tentu perlu iman ya untuk mempercayai Saulus. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dia ajak Paulus melayani. Dia nggak iri tuh, dia nggak insecure tuh, dia berbagi panggung sama Paulus. Ayo kita melayani bersama. Bahkan saya pernah cerita sebelumnya ya tentang Barnabas akhirnya berantem sama Paulus. Saya pernah cerita ya sebelumnya di sini, nanti saudara boleh dengar. Gara-gara apa? Gara-gara Markus. Markus pelayanan mereka bertiga. Si Markus tiba-tiba ninggalin. Gak disebut sih kenapa ninggalinnya, pokoknya tiba-tiba ninggalin aja balik lagi ke Yerusalem. Paulusnya kesel. Nah, waktu mau berjalan perjalanan misi kedua, Barnabas bilang saya mau ajak Markus. Oh jangan gak usah, dia mau udah ninggalin kita. Wah Paulusnya penuh marah, penuh kebencian, kesel. Dia udah tinggalin, gak usah diajak. Tapi Barnabas sekali lagi, dia bisa melihat orang itu dengan kasih. Akhirnya dia tinggalin Paulus, ya udah saya tetap mau bawa Markus. Tapi di akhir di Timotius di kitab Timotius ya kalau nggak salah Paulusnya bilang gini, jemputlah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Karena dia bisa melihat, oh ternyata si Markus sama Barnabas kok makin luar biasa ya, pelayanannya oke ya. Makanya Paulus bilang jemput dia karena pelayanannya penting bagiku. Kalau nggak ada Barnabas, nggak ada tuh kitab Markus. Gak ada tuh Markus yang menulis kitab. Barnabas itu punya penerimaan yang besar sama orang-orang. Dia gak menolak kegagalan orang, dia gak menolak masa lalu orang. Tapi dia selalu punya iman sama orang itu. Karena kasih dia sama Yesus. Wow. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang gini. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bener gak? Bener banget. Kalau saudara bilang saya mengasihi Allah, tapi saudara gak mengasihi saudara seiman, saudara-saudara yang ada di circle-nya saudara, bagaimana bisa? Cara kita memperlakukan orang lain adalah cermin dari kedalaman kasih kita kepada Yesus. Cara kita memperlakukan orang lain adalah cermin dari kedalaman kasih kita kepada Yesus. Kalau seorang bilang, saudara ketika ditanya, do you really love me? Yes, Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tapi saudara masih mudah marah sama orang, mudah tersinggung, suka bergosip. Are you really love God? Saudara gak mau mengampuni, gak peduli sama orang. Apakah benar saudara mengasihi Yesus? Sebelum saudara jawab, yes Tuhan saya mengasihi engkau. Coba mari kita evaluasi hati kita. Karena orang yang dekat sama Yesus, dia akan mulai melihat orang seperti Yesus melihat mereka. Kita selalu melihat orang itu dari kacamatanya Yesus. Saya percaya hari ini dunia tidak kekurangan orang yang bisa kasih penilaian.
Di media sosial membuat semua orang mudah kok menilai seseorang, judgement seseorang, berkomentar, saling menyerang di sosmed, saling menyindir di sosmed. Grup WhatsApp juga bisa kok dipakai buat gosip. Dunia itu enggak kekurangan tuh orang-orang yang seperti itu. Tapi dunia kekurangan orang-orang yang membawa damai. Dunia kekurangan orang-orang yang bisa lihat orang seperti Yesus melihat mereka. Matius 5 ayat 9 bilang gini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Senang banget loh kalau saudara punya julukan si pembawa damai. Kadang kita lebih cepat membicarakan orang dibanding mendoakan orang. So, jangan kita lebih cepat membicarakan orang daripada mendoakan orang. Jangan lebih cepat menghakimi daripada memahami. Jangan lebih cepat mencari kesalahan daripada mencari cara memulihkan. Amin. So saya bayangin kalau ICC penuh dengan Barnabas, wah pasti luar biasa. Ada orang yang masuk diterima tanpa dicurigai. Ketika ada leader yang jatuh, enggak digosipin, tapi cari cara buat dipulihkan. Ketika ada orang gagal, enggak dicoret, tapi dikasih kesempatan lagi. So, do you really love me? Love deep like Barnabas. Mari punya kasih yang dalam seperti Barnabas. Terakhir, kita akan belajar tokoh terakhir. Andreas. Andreas adalah murid Yesus. Ada yang namanya Andreas, ada ya? Wow, kamu akan semakin bersyukur dengan nama kamu setelah mendengar ini. Coba kalau saya tanya random sama orang-orang ya, siapa nama 12 murid? Pasti yang dijawab pertama adalah Matius lah, Petrus. Jarang tuh pertama jawabnya Andreas. Memang gak terlalu terkenal, tidak se-famous Petrus, tidak famous seperti Yohanes mungkin. Gak banyak orang mengingat Andreas. Tapi tanpa Andreas, mungkin saudara gak pernah kenal sama yang namanya Petrus. Siapa yang bawa Petrus ketemu Yesus? Andreas. Keren banget ya. Andreas itu gak pernah tercatat memenangkan ribuan orang sama Yesus, tapi dia tuh selalu menangin satu orang. Andreas berasal dari Betsaida, dia itu saudara kandungnya Petrus. Pekerjaannya nelayan, orang biasa dan bukan ahli Taurat. Nah, jadi awalnya si Andreas ini tuh murid Yohanes Pembaptis. Ngikutin Yohanes Pembaptis. Suatu kali Yesus lewat, Yohanes Pembaptis langsung bilang, lihat ini ada anak domba Allah. Jadi begitu dia tahu, Andreas langsung mengikuti Yesus. Yesusnya sampai noleh ke belakang, kamu tuh lagi ngapain ngikutin saya gitu ya, kamu cari apa. Tapi Andreas tetap ikut Yesus, dia enggak menjawab pertanyaan Yesus, malah dia balik tanya sama Yesus, di mana engkau tinggal? Karena Andreas pengen tinggal bersama dengan Yesus. Nah setelah Andreas tinggal sama Yesus dan dia melihat bahwa Yesus adalah Mesias, langsung yang pertama dia lakukan, Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Jadi begitu dia tahu ini Mesias, yang pertama dia lakukan, mula-mula yang dilakukan, hal pertama yang dilakukan Andreas bukan pelayanan, bukan berkhotbah, bukan buat mujizat, tapi yang pertama dia temuin, dia langsung temuin saudaranya. Dan dia bawa sama Yesus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkaulah Simon anak Yohanes, kau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi Petrus orang yang pertama dibawa ke Yesus oleh Andreas. Muncul lagi cerita kedua tentang Andreas. Sudah tahu waktu Yesus ngajar di ribuan orang dan hari itu kelaparan. Murid-muridnya udah bingung, mungkin Filipus sudah ngitung uang kas ada berapa nih ya, beli roti di mana ya, ada toko roti yang buka enggak gitu. Wah murid-murid mulai melihat ini ada masalah nih, ini kelaparan dan tidak ada makanan. Tapi Andreas bisa melihat seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan Andreas bilang di sini ada anak kecil yang bawa, dan Andreas membawa anak itu datang kepada Yesus. Jadi jarang muncul Andreas, tapi setiap muncul Andreas selalu bawa orang sama Yesus. So, do you really love me? Rich one like Andrew.
Hatinya itu selalu pengen bawa orang. Selalu pengen bawa orang ke kaki Yesus. Jadi menarik banget. Maria gak pernah dicatat berkhotbah kepada ribuan orang. Barnabas juga bukan nama yang paling terkenal di antara para rasul. Andreas juga gak pernah berkhotbah seperti Petrus. Tapi ketiganya mengubah sejarah. Betul gak? Kita gak pernah tahu ternyata Petrus seorang yang luar biasa, yang hebat. Ternyata dibawa oleh seorang Andreas. Saudara tahu siapa yang bawa saya ke ICC? Kalau ketemu nanti bilang makasih ya. Kalau gak ada, mungkin gak ada ICC Jakarta. Sahabat saya, kelas 5 SD waktu itu, saya masih kelas 5, namanya Alke. Ada fotonya? Nah, ini dulu foto. Jadi dia sahabat saya dan dia bawa saya ke ICC waktu itu. Alke ini adalah kakak ipar dari Yosanta Sitepu. Datang nggak? Kalau Yosanta ada nggak? Oh ada, nah iparan ya sama mereka ya. Jadi saya tuh temenan sama dia SD dan setiap pulang sekolah dia itu punya mbahnya atau neneknya punya warung sate terkenal di Bandung waktu itu, namanya Sate Karjan. Nah setiap wah langsungnya enak-enak. Setiap pulang sekolah, Alke itu selalu bawa saya ke Sate Karjan. Jadi saya selalu makan gratis sate gitu ya. Makanya tumbuh sehat gitu ya. Jadi dia selalu, Sian kita makan siang. Wah udah uang jajan terbatas, ya diajak makan siang gak mungkin nolak dong. Dari sekolah saya cuma jalan kaki. Jadi hampir setiap hari makan sate, nasi, air jeruk, saya ingat. Terus dia tiba-tiba dia menceritakan tentang gerejanya. Dia bilang, saya itu sekarang lagi ke gereja namanya El Shaddai dulu. Mau gak kamu ikut saya? Oh gitu ya. Akhirnya pertama kalinya saya diajak namanya Alke ini untuk berjemaat. Dan gak terasa, sudah 30 tahun hari ini ada di ICC. Dan saya tahu bahwa mungkin orang nggak pernah mengenal Alke. Orang lebih banyak lebih tahu mungkin di ICC, bukan GR ya. Mungkin lebih kenal saya. Tapi tidak ada saya kalau tidak ada seorang Alke. Hatinya luar biasa banget buat jiwa-jiwa. Wow, boleh kita bangkit berdiri? So, ini kesimpulan saya. Stay close like Mary. Karena kasih kepada Yesus terlihat dari kedekatan kita kepada Tuhan. Gak peduli saudara kondisi apapun, tetap ambil posisi di kaki Yesus. Untuk mendengarkan, untuk mempercayai dia buat sesuatu dalam hidupmu. Untuk menyembah dia. Saudara datang gak ada agenda apa-apa, enggak kok. Saya gak mau minta apa-apa, saya hari ini cuma mau menyembah Tuhan. Membawa persembahan yang terbaik yaitu hati kita. Stay close like Mary. And then love deep like Barnabas. Kasih kepada Yesus itu terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara bisa lihat orang itu dari kacamatanya Yesus. Belajar mengasihi. Jadi pembawa damai, bukan pembawa konflik. Jadi pendengar yang baik, bukan penggosip yang baik. Saudara datang dengan kasih yang dalam, like Barnabas. Melihat orang bukan dari masa lalunya, tapi dia bisa lihat masa depannya. And then rich one, like Andrew. Karena kasih kepada Yesus, selalu rindu bahwa orang datang sama Yesus. So kalau saudara udah punya 3 hal ini, saudara boleh dengan bold jawab, yes Lord, I really love you. Karena gak cuman pakai ucapan, tapi perlu ditunjukkan dalam kehidupan kita. Saudara gak akan pernah tahu orang yang dibawa saudara hari ini mungkin ke ICC, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi dia adalah seorang pastor. Saudara gak pernah tahu. Mungkin satu orang yang saudara bawa hari ini, dia menyelamatkan keluarganya yang lain. Saudara gak pernah tahu. So stay close, love deep, and rich one. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Yes God, mari kita hari ini just evaluasi hati kita. Saya gak tahu apakah pertanyaan ini membawa saudara ke dalam pertobatan. Saudara udah jauh dari Yesus. Dan hari ini saudara mendengar Yesus tanya, do you really love me? Mau gak tinggalin dosa yang selama ini mengikat engkau?
Mau nggak engkau tinggalin semua hal yang membuat engkau jauh sama Tuhan? Atau pertanyaan ini buat saudara yang sudah lama bertahun-tahun jadi Kristen. Do you really love me? Dan hari ini evaluasi hatimu. Apakah engkau selalu punya hati untuk mendekat kepada Yesus? Apakah engkau selalu memiliki kasih kepada sesama manusia? Apakah engkau selalu ingin bawa orang ketemu Yesus? Kalau belum, just hari ini Tuhan ampuni kami. Dan firman ini mengingatkan kami, dan hari ini mari berbicara. Mari terus perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui hati kami. Supaya kami benar-benar bisa bold menjawab, yes Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan semua keberadaan hidup kami hari ini.